Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam satu hati di bawah naungan Rumah Kakek Seribu. Di tengah maraknya sengketa tanah, masyarakat pribumi kerap tersisih akibat minimnya pemahaman hukum. Maka di sini MRP hadir memberikan edukasi, pendampingan, dan advokasi agar hak-hak adat dapat terlindungi secara adil, manusiawi, dan bermartabat. Sidang adat besar sebagai model penyelesaian sengketa tanah ulayat jalur non-litigasi. Kami Majelis Rakyat Papua Barat telah menghadiri dan mengikuti secara langsung sidang adat besar penyelesaian sengketa tanah ulayat yang difasilitasi oleh Dewan Adat Papua Wilayah 3 Teberai. Kehadiran kami dalam sidang adat ini adalah bentuk penghormatan terhadap kedaulatan adat sekaligus pelaksanaan mandat konstitusional MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua dalam struktur negara. Sidang adat besar ini merupakan penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui jalur non-litigasi yang ditempuh secara sadar oleh masyarakat adat sebagai jalan damai, bermartabat, dan berkeadilan. Perlu kami sampaikan kepada publik bahwa proses seperti inilah yang merupakan pengalaman penting dan bernilai sejarah bagi masyarakat Papua. Untuk pertama kalinya, penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan secara terbuka melalui mekanisme adat dengan pengawalan moral dan konstitusional tanpa langsung membawa persoalan ke ranah pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Papua memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang matang. Itu yang pertama. Adat bukan menghalang hukum, atau adat bukan penghalang hukum, tetapi sumber keadilan itu sendiri. Yang kedua, negara dapat hadir tanpa mengambil alih kewenangan adat. Itu yang ketiga. Penyelesaian sengketa melalui sidang adat non-litigasi ini memiliki keunggulan nyata, antara lain memberikan kepastian hukum berbasis legitimasi adat. Itu yang pertama. Memangkas proses penyelesaian yang panjang, mahal, dan melelahkan. Itu yang kedua. Mencegah konflik sosial berkepanjangan. Itu yang ketiga. Menghindarkan masyarakat adat dari kriminalisasi. Itu yang keempat. Menghasilkan keputusan yang diterima secara sosial dan kultural. Itu yang kelima. Nah, dalam konteks ini, putusan adat bukan sekedar kesepakatan, tetapi merupakan fondasi kuat bagi pengakuan hukum negara. Kehadiran MRP dalam sidang adat ini bukan untuk mengadili, melainkan ada 3 poin. Ya. Yang pertama, itu mengawal agar proses adat berjalan selaras dengan prinsip hak asasi orang asli Papua. Yang kedua, menguatkan hasil sidang adat dalam kerangka konstitusional. Yang ketiga, menjadi jembatan antara masyarakat adat dan negara. Hal ini sejalan dengan permohonan resmi masyarakat adat kepada Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana tertuang dalam surat permohonan penguatan hukum adat dan juga sesuai dengan undangan resmi Dewan Adat Papua sebagai pemegang kewenangan adat. Kasus sengketa tanah ulayat ini patut dipandang sebagai studi kasus penting bagi Papua Raya. Dari sinilah kita dapat belajar bahwa sengketa tanah tidak selalu harus berakhir di pengadilan. Adat dan negara dapat berjalan dalam satu garis keadilan. Penyelesaian non-litigasi berbasis
adat perlu dilembagakan dan direplikasi. MRP berharap model ini dapat menjadi format dan strategi baru dalam menangani sengketa tanah wilayah di Papua, agar konflik serupa tidak terus-menerus berulang dan merugikan masyarakat pribumi. Pesan moral untuk kita semua bahwa melindungi tanah wilayah berarti melindungi manusia Papua. Ketika adat dihormati dan dikawal secara konstitusional, keadilan tidak perlu dipaksakan. Ia akan hadir dengan sendirinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi Om. Shalom. Salam satu hati di bawah naungan Rumah Kaki Seribu. Terima kasih.